Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih membahas seputar Ma'had Al-Zaitun yang belakangan ini memang cukup viral dan cukup ramai orang yang membahas seputar Al-Zaitun ini, baik mereka yang pro maupun yang kontra. Kali ini ada seorang wanita yang bercadar yang di dalam sebuah video vlognya dia membela Al-Zaitun dengan berbagai argumen yang dia kemukakan. Kita simak videonya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai alumnus Al-Zaitun akan menjelaskan tentang beberapa video yang sedang viral ini. Karena sholat Idul Fitri di Al-Zaitun itu sedang ramai ya teman-teman. Baik, mengenai pertama kali yang akan saya bahas tentang aliran yang ada di Al-Zaitun. Kita tidak bisa menjudge kalau aliran itu sesat atau ajaran yang di sebuah pesantren itu sesat. Kita tidak bisa menjudge seperti itu ya teman-teman. Bisa dikatakan Syiah, bisa dikatakan sesat jika kita sudah merubah tata cara sholat, merubah pelafalan yang ada di dalam sholat itu. Nah, semenjak saya di Al-Zaitun itu tidak pernah mendapatkan kalau kita merubah tata cara sholat atau merubah pelafalan sholat. Lalu untuk soft itu seperti apa? Oke, saya jelaskan lagi. Saya sudah menanyakan kepada ahli fikih yang ada di pesantren saya bahwa ternyata ada di dalam kitab menjelaskan bahwa kalau soft seperti itu tidak apa-apa. Memang di dalam soft itu bisa menjadi makruh dan bisa mengurangi fadilah di dalam sholat. Tapi soft seperti itu tidak apa-apa guys, selama kita tidak mengubah pelafalan sholatnya, rukun sholatnya, dan syarat sah sholatnya. Rupanya wanita bercadar ini adalah alumni Al-Zaitun. Dan dia keberatan ketika aliran di Al-Zaitun itu dikatakan sesat. Ya, jadi begini. Segala sesuatu yang berkaitan dengan agama yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka itu namanya sesat. Soft sholat yang harusnya lurus dan rapat, kemudian dibuat renggang-renggang, dan kemudian memakai dalil Al-Quran untuk pembenaran dengan memaknainya serampangan, itu namanya sesat. Meskipun bacaan sholatnya benar, rukun sholatnya benar, tapi aturan siapa sholat berjamaah, soft sholatnya renggang-renggang. Kemudian laki-laki dan wanita bercampur, malah ada wanitanya di depan. Di soft sholat juga ada orang kafir. Apakah ada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang melakukan seperti itu? Tidak akan ada. Semua dalil menunjukkan bahwasanya perintah soft sholat itu haruslah lurus dan rapat. Soft wanita itu di belakang, bukan di depan. Apalagi campur baur dengan laki-laki, bahkan campur juga dengan orang kafir. Ini fikih sholatnya siapa yang dipakai? Pendapat ulama siapa yang dipakai? Kalau membuat aturan sendiri, maka itulah namanya sesat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, "Shollu kama ro'aitumuni usolli." Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Jadi kita diperintah untuk mencontoh solatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan membuat aturan sendiri. Kita lanjut lagi. Seperti mungkin kalian masih belum paham. Coba kalian lihat ke sebelah timur sono, di Arab, di Madinah. Nah, di sana itu kalau misalkan sholat sunnah kan ada aja yang sholatnya mungkin samping soft kita aja laki-laki, atau mungkin belakang soft kita aja laki-laki. Jadi ya guys, semua yang dilakukan seseorang itu pasti ada dong tanggung jawabnya. Jadi misalnya di sono seperti itu sholatnya, atau misalkan seperti itu ajarannya, ya sudah ada yang bertanggung jawab atas semua yang dilakukan di situ. Dan mengenai aliran, menurut saya di sono itu universal. Saya sebagai umat NU yang dulunya dari rumah NU masuk Al-Zaitun, ya kalau mau melafalkan atau mengamalkan NU di sono ya tidak apa-apa, tidak ada yang komen. Nah guys, mungkin untuk aliran itu ya, aku jelasin lagi. Kalau misalkan aliran di sono itu universal, gak ada aliran sesat atau apapun itu, gak ada. Aku jujur, aku dari rumahnya aja, aku untuk sono tuh NU. Ya udah, pas di sono ya udah gitu. Kalau mau ngamalin tentang NU ya udah amalin aja, nggak bakal ada yang negor kamu nggak boleh ngamalin ini, enggak kok, nggak ada yang negor. Nah, kalian udah denger kan penjelasan agama
dari pendapat aku. Karena aku juga udah beda pondok dan aku menyimpulkan seperti itu, seperti ya yang sudah saya katakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alumni Al Zaitun ini sepertinya memang juga tidak paham tentang kondisi bagaimana di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Sangat jauh berbeda kondisi di masjid tersebut dengan Masjid Al Zaitun. Masjid tersebut tempat berkumpulnya muslim di seluruh dunia, tempat untuk tawaf, tempat yang tidak mungkin dibuatkan sekat antara laki-laki dan wanita. Artinya di sana kondisinya punya kekhususan. Dan memang dari segala sudut, dari segala sisi, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu punya kekhususan. Dan itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tidak sama dibandingkan dengan masjid yang lain. Masjid manapun yang ada di muka bumi ini. Kalaulah diistilahkan di sana kondisinya darurat, tidak mungkin dipisah antara jamaah laki-laki dan perempuan. Bisa hilang mereka jamaah haji, bisa kesasar dan lain sebagainya. Dan kita mengetahui bahwasanya hukum awal dari shaf salat itu diatur oleh Rasulullah SAW. Khairu sufufir rijal awaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awaluha. Sebaik-baik shaf bagi laki-laki itu adalah yang paling depan, dan yang paling buruk yang paling belakang. Dan sebaik-baik shaf bagi perempuan itu adalah yang terakhir, yang paling belakang, dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah dan sebagainya. Jelas bahwa dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa shaf laki-laki itu di depan dan shaf wanita itu di belakang. Sehingga ketika ada shaf yang wanita di depan, laki-laki di belakang, atau sebaliknya, atau bercampur baur, maka itu bertentangan dengan sunnah. Kecuali dalam kondisi darurat. Sebab di dalam kondisi darurat, sesuatu yang haram pun ini bisa menjadi halal. Di kondisi darurat, daging babi pun diperbolehkan untuk dimakan. Akan tetapi ketika tidak darurat, itu diharamkan, tidak diperbolehkan. Apalagi dalam kondisi tidak darurat, kemudian didarurat-daruratkan, maka itu namanya main-main, dan maka itu lebih buruk lagi. Kalaulah mau dikatakan bahwasanya di Al Zaitun itu darurat, maka darurat dari mana? Nggak ada darurat di sana. Apalagi di sekitar imam sholatnya di Al Zaitun tersebut ada beberapa orang yang seperti membuat sebuah formasi untuk mengamankan imam sholatnya. Itu pendapat siapa? Madhab siapa yang seperti itu? Kecuali memang itu asalnya dari pendapat dari mazhab Bung Karno, mungkin dari mazhab Soekarno, mazhab Bung Karno, tapi itu jelas mazhab yang sesat. Kemudian kita dengar wanita tersebut mengatakan bahwasanya dia adalah mantan NU. Di Al Zaitun itu bebas dikatakan oleh dirinya, bebas mengamalkan apa saja. Iya, kita ma'ruf, kita tahu orang kafir saja bisa ibadah di sana, bisa ikut sholat, bisa berdoa di sana. Tidak mengherankan itu. Ada juga mereka yang ngaku Islam mau juga ikut Natalan, ikut bernyanyi-nyanyi, ikut mengarak patung Maria, patung Yesus. Mereka sholat di dalam gereja. Jadi tidak mengherankan. Karena kalau memang dasar ibadahnya itu adalah akal dan hawa nafsu, yang penting baik menurut akal dan pikiran, maka tidak heran kemudian ada amalia-amalia yang aneh dan nyeleneh. Asal menurut akal, yang penting baik, maka dikerjakan. Dan tidak mungkin sesama pengikut hawa nafsu saling mengoreksi, saling menyalahkan, saling menyesatkan. Karena memang kedua-duanya itu keluar dari akal dan hawa nafsu. Dan masing-masing punya standarisasi yang berbeda. Relatif, baik menurut satu orang, belum tentu baik menurut orang lain. Akan tetapi apabila itu ikut syariat, maka baik menurut syariat, maka semuanya harus mengatakan itu baik. Ya, jadi itu memang kelompok-kelompok yang mengedepankan ra'yu, bukan wahyu. Itulah mengapa dakwah salafi ini selalu mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada wahyu, bukan kepada ra'yu, bukan kepada akal dan pikiran, agar terjaga kemurnian dan kesucian agama ini.
Syariat agama Islam ini terjaga dari kontaminasi akal-akal manusia. Sebab sumber dari segala kesesatan di dalam agama ini itu adalah cara beragama dengan mengikuti hawa nafsu, bukan wahyu. Sehingga kemudian banyak kreasi-kreasi ibadah, banyak membuat amaliyah-amaliyah bid'ah. Dan bid'ah adalah sumber kesesatan. Semakin banyak bid'ah dibuat, maka akan semakin banyak kesesatan. Karena jelas Rasulullah SAW mengatakan bid'ah dolalah, kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu sesat. Meskipun akal manusia menilai itu adalah baik. Mengapa sesat? Karena keluar dari tuntunan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.